Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal musyahidin al-kiram. Perkenalkan, nama saya Nabila Asgaf, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mandiri, yaitu ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing yang diampu oleh Bapak Ahsan Saifullah MAG. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh Bapak Ahsan dengan mempresentasikan jawabannya melalui video berikut ini. Langsung saja kepada pembahasan soal yang pertama, yakni pengertian, persamaan, dan perbedaan bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Yang pertama, pengertian. Bahasa ibu atau bahasa pertama secara harfiah dalam bahasa Inggris disebut mother language atau native language. Merupakan bahasa pertama yang dikuasai seorang anak sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu juga disebut sebagai bahasa yang pertama kali dipakai dalam komunikasi sehari-hari. Contoh, ada seorang anak yang lahir di Betawi. Bahasa ibunya adalah bahasa Betawi. Logatnya begitu kentara bila diucapkan saat anak ini lahir di daerah yang berbahasa Betawi, karena rutinitas anak ini dirawat di lingkungan yang berbahasa Betawi. Bahasa kedua adalah jenis bahasa yang bukan bahasa ibu atau bahasa pertama bagi seorang penutur. Akan tetapi sering dipergunakan di lingkungan sekitar dari penutur sebagai media komunikasi lanjutan. Sebagai contoh, seorang anak yang tinggal di Yogyakarta mempelajari bahasa Jawa sebagai bahasa pertama yang diajarkan oleh orang tuanya. Kemudian, saat memasuki bangku sekolah, anak tersebut mendapat pengajaran bahasa Indonesia di sekolah. Maka dalam hal ini, bahasa Indonesia dapat dikatakan sebagai bahasa kedua anak tersebut. Bahasa nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa nasional adalah bahasa kebangsaan atau bahasa yang ditetapkan oleh pemerintah di suatu negara sebagai bahasa pemersatu seluruh warga negaranya yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras yang berbeda-beda. Sebagai contohnya, negara kita Indonesia memiliki bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa pemersatu bangsa dengan beragam budaya. Selanjutnya yaitu bahasa asing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa asing adalah bahasa milik bangsa lain yang biasanya dapat dikuasai seseorang melalui pendidikan formal dan secara sosiokultural tidak dianggap sebagai bahasa sendiri. Contohnya, bahasa Arab atau bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa asing jika kita menggunakannya di negara kita sendiri, yakni Indonesia. Kemudian yaitu persamaan dan perbedaan antara keempat bahasa yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, persamaan terletak pada fungsi bahasa itu sendiri, yaitu sebagai alat komunikasi. Kemudian perbedaan. Yang pertama, bahasa ibu pertama kali diperoleh seseorang dari keluarganya. Bahasa kedua diperoleh setelah seseorang memahami bahasa ibu dan digunakan sebagai alat komunikasi yang umum di suatu negara. Bahasa nasional diperoleh seseorang melalui pendidikan formal dan merupakan bahasa pemersatu seluruh bangsa yang tinggal di suatu negara. Bahasa asing tidak digunakan sebagai alat komunikasi di negara tertentu. Kemudian yaitu posisi bahasa Arab bagi pelajar Indonesia dari istilah-istilah bahasa yang telah disebutkan. Posisi bahasa Arab bagi pelajar di Indonesia adalah sebagai bahasa asing, dikarenakan bahasa Arab adalah bahasa milik bangsa Arab dan tidak digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari oleh orang Indonesia.
Pembahasan soal yang kedua, yakni pengertian, persamaan, dan perbedaan antara pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Yang pertama, pengertian. Pemerolehan bahasa berarti proses yang terjadi dalam otak seorang anak dalam memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibu dan terjadi secara alamiah. Kemudian pembelajaran bahasa berarti proses yang dilakukan oleh orang dewasa dalam mempelajari bahasa keduanya dan berlangsung di lembaga pendidikan formal serta dilakukan secara sadar dan melalui bimbingan dari seorang pengajar. Kemudian persamaan dan perbedaan di antara pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Persamaannya yakni keduanya sama-sama berkaitan dengan bahasa. Kemudian perbedaannya, pemerolehan bahasa ini dari penutur aslinya dan didapat secara tidak sadar, kemudian bersifat mendapatkan bahasa dan tidak membantu kemampuan anak. Pembelajaran bahasa, pengetahuannya ini secara formal, kemudian secara sadar dan disengaja bersifat mengetahui bahasa dan dapat membantu kemampuan anak. Nah, dari kedua istilah yang telah disebutkan, mana yang lebih sesuai untuk digunakan pada mata pelajaran bahasa Arab di sekolah di Indonesia? Jawabannya adalah pemerolehan bahasa. Mengapa demikian? Karena dilihat dari definisi pemerolehan bahasa pun sudah jelas bahwa pemerolehan bahasa merupakan suatu proses seseorang dalam mempelajari bahasa yang dilakukan secara sadar dan melalui bimbingan dari seorang pengajar. Pembahasan soal yang ketiga yakni dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa dan implementasinya dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Abdul Majid mengidentifikasi dasar-dasar teoritis pembelajaran bahasa menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu dasar ilmu jiwa atau psikologis, dasar kebahasaan atau linguistik, dan dasar kependidikan atau dasar pedagogis. Dasar psikologi berkaitan dengan kejiwaan peserta didik. Dasar kebahasaan berkaitan dengan keterampilan berbahasa dan unsur-unsur bahasa. Sedangkan dasar kependidikan berkaitan dengan metode-metode yang dipergunakan dalam pengajaran bahasa secara umum. Yang pertama, dasar psikologis atau teori ilmu jiwa. Para ahli sepakat bahwa ada beberapa faktor dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik demi keberhasilannya. Secara garis besar, faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Apa sih faktor eksternal dan internal? Faktor internal merupakan segala sesuatu yang mempengaruhi proses pembelajaran dan bersumber dari dalam diri peserta didik. Misalnya, minat, bakat, kemauan, cita-cita, kebutuhan, dan pengalaman dari diri pelajar. Sedangkan faktor eksternal merupakan segala sesuatu yang mempengaruhi proses pembelajaran dan bersumber dari luar diri peserta didik. Misalnya, lingkungan, guru, teman, sarana prasarana, buku teks, dan lain sebagainya. Pada teori ilmu jiwa ini, terdapat 2 aliran, yakni yang pertama aliran behaviorisme. Aliran behaviorisme ini lebih menekankan pada proses perubahan yang dilakukan oleh peserta didik. Artinya, belajar sebagai bentuk perubahan itu terjadi pada diri peserta didik secara internal dan lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal atau stimulus dari luar. Aliran ini dipelopori oleh ilmuwan dari Rusia yang bernama Pavlov, kemudian dikembangkan oleh Edward L. Thorndike dengan hukum efeknya yang terkenal. Ia menyatakan bahwa belajar bukan hanya didasari adanya stimulus dan respon semata, tetapi juga dipengaruhi adanya pesan yang terjadi pada diri peserta didik tatkala terjadinya hubungan stimulus dan respon. Dengan demikian, aliran ini menempatkan faktor eksternal sebagai faktor yang dominan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu aliran kognitif. Aliran ini berpendapat bahwa belajar terjadi bukan karena faktor eksternal, tetapi lebih dipengaruhi
oleh faktor internal atau peserta didik. Peserta didiklah yang dominan dalam proses pembelajaran dan yang menentukan lingkungannya sendiri. Kemudian peserta didik juga yang memilih stimulus dari luar dengan catatan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan peserta didik. Hubungan di antara stimulus dan respon memang mengakibatkan proses pembelajaran, tetapi sebenarnya peserta didik akan memilih respon yang sesuai dengan minat, bakat, ataupun pengalaman dan kebutuhan dari peserta didik. Selanjutnya yaitu teori ilmu bahasa atau dasar linguistik. Para ahli bahasa juga berbeda dalam pembelajaran bahasa, didasarkan pada cara pandang mereka tentang hakikat bahasa. Berdasarkan cara pandang para ahli bahasa, muncul dua aliran dalam pengajaran bahasa, yaitu yang pertama aliran struktural. Aliran ini dipelopori oleh Ferdinand de Saussure, linguistik dari Swiss, dan dikembangkan oleh Leonard Bloomfield. Ferdinand menjelaskan hakikat bahasa dan membedakan antara proses berpikir dan aspek indrawi, dan juga menjelaskan antara hubungan rumus bahasa dan makna. Bahasa itu tidak akan bermakna jika pembicara dan pendengar tidak mampu memahaminya. Yang kedua yaitu aliran generatif transformatif. Aliran ini dipelopori oleh Noam Chomsky, ahli bahasa dari Amerika. Aliran ini berpendapat bahwa setiap penutur bahasa harus mengetahui sistem suara, kaidah nahwu dan sorofnya dalam bahasa Arab. Jika dia tidak tahu, maka dia tidak akan dapat membuat kalimat ataupun ungkapan yang pernah didengarnya. Yang ketiga yaitu dasar kependidikan atau pedagogis. Pengertian dari pedagogis yaitu memiliki makna bersifat mendidik atau bersifat pedagogi. Definisi istilah pedagogis ini dinyatakan oleh Danilov. Prinsip pada dasar pedagogis ini terkait dengan kemampuan guru dalam proses pemindahan atau transfer pengetahuan kepada peserta didik. Pembahasan soal yang keempat, yakni hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Menurut Trianto, pembelajaran berasal dari kata ajar, yang kemudian menjadi sebuah kata kerja berupa pembelajaran. Secara sederhana, pembelajaran berarti suatu proses interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Dalam makna yang lebih kompleks, hakikat dari pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan peserta didiknya, mengarahkan interaksi peserta didik dengan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Bagi lingkungan ataupun masyarakat, umumnya bahasa Arab adalah bahasa asing. Karena bahasa Arab ini bukan merupakan bahasa komunikasi sehari-hari. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang standar kompetensi dan standar isi pendidikan agama, Islam, dan bahasa Arab, dikatakan bahwa tujuan mata pelajaran bahasa Arab adalah yang pertama, untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dalam bahasa Arab, baik secara lisan maupun tulisan, yang mencakup 4 kecakapan dalam berbahasa, yakni menyimak atau al-istima', kemudian berbicara atau al-kalam, membaca atau al-qiraah, dan menulis atau al-kitabah. Kemudian yang kedua yaitu untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, untuk mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitannya antara bahasa dan budaya, serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik diharapkan memiliki wawasan budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya. Mengapa calon guru bahasa Arab harus mengetahui hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing? Jawabannya yakni,
agar mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing yang komprehensif, maka metode pembelajarannya pun harus dinamis. Akan menjadi suatu musibah jika seorang guru terlanjur konsisten dan istiqomah dengan satu metode dalam proses mengajar. Sedalam apapun penguasaan materi dan sebaik apapun metode yang dipakai dalam mengajar, jika dilakukan oleh guru yang tidak memiliki panggilan jiwa mengajar, maka penguasaan materi dan metode yang digunakan itu tidak berguna sama sekali. Penentuan metode oleh seorang guru dalam mengajar bahasa Arab tidak muncul secara tiba-tiba. Hal ini harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, jenjang peserta didik, dan media pembelajaran yang tersedia. Kepiawaian seorang guru dalam menentukan pilihan metode adalah faktor penentu tercapainya target pembelajaran dalam bahasa Arab. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kalimat. Syukran ala musyahadatikum. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.